Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfat Maula Imaduddin dan teman saya. Muhammad Fauzan. Di sini kita akan mereview jurnal dari Nurhayati dan Maina tentang pengukuran nilai tegangan listrik pada buah nanas. Oke, langsung saja. Eh, untuk perkenalan dari Nurhayatinya yaitu Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Dan untuk Maina, Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Untuk abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar tegangan listrik yang terdapat pada buah nanas. Sampel penelitian adalah 4 buah nanas. Metode yang digunakan adalah dengan mengukur secara manual nilai tegangan buah nanas dengan menggunakan voltmeter. Pengukuran menunjukkan bahwa satu buah nanas memiliki tegangan listrik sebesar 0,4 volt. Pada dua buah nanas menghasilkan tegangan listrik sebesar 0,65 volt. Pada tiga buah nanas menghasilkan tegangan sebesar 1 volt. Dan pada 4 buah nanas menghasilkan tegangan sebesar 1,25 volt. Terlihat bahwa semakin banyak buah nanas, maka tegangan listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Satu, pendahuluan. Buah-buahan dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu asupan antioksidan bagi tubuh manusia. Buah sering dijadikan sebagai makanan, minuman, dan sumber vitamin untuk sistem pertahanan tubuh. Banyak manfaat yang didapatkan manusia dengan mengonsumsi buah-buahan. Ternyata buah bukan untuk makanan manusia saja, tetapi bisa dijadikan sumber listrik. Pada dasarnya, tegangan listrik dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk buah. Buah sering dijadikan sebagai makanan, minuman, dan sumber vitamin untuk sistem pertahanan tubuh. Ternyata memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik, khususnya untuk buah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Keasaman pada beberapa jenis buah mampu menghasilkan listrik karena bersifat elektrolit. Buah-buahan yang mengandung asam mineral berupa asam klorida dan asam sitrat merupakan elektrolit kuat yang terurai sempurna menjadi ion dalam larutan air. Buah-buahan selain memiliki asam, juga banyak mengandung air. Sehingga apabila ada dua logam yang berbeda dicelupkan pada larutan buah-buahan tersebut, akan timbul beda potensial antara logam dan air, sehingga terjadilah potensial elektrolida. Potensial elektroda yang dapat menghasilkan arus listrik juga. Hal ini sejalan pula dengan prinsip sel volta. Jika dua buah logam dicelupkan dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi reaksi spontan, reduksi, oksidasi, sehingga menimbulkan arus listrik. Dari konsep dasar ini, maka buah-buahan dapat digunakan sebagai sumber energi listrik alternatif. Di masyarakat kita, buah hanya dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Banyak dari kita yang tidak mengetahui bahwa ternyata buah, khususnya yang memiliki sifat asam, dapat pula dijadikan sebagai sumber energi listrik. Salah satu buah yang memiliki sifat asam dan mengandung air adalah buah nanas. Nanas adalah salah satu buah yang banyak terdapat di Aceh. Khususnya buah nanas selama ini dibudidayakan di wilayah Kecamatan Pegasing Aceh Tengah. Hamparan lahan dengan jenis tanah gembur berpasir yang banyak terdapat di seputaran desa atau kampung Kayukul, Kayumi, Blangbembangka, Simpang Kelamping, dan beberapa kampung lainnya di Kecamatan Pegasing. Memang sangat sesuai untuk syarat tumbuh-tumbuhan nanas. Sejauh ini, nanas yang begitu banyak terdapat di Aceh hanya dijadikan sebagai makanan saja. Namun sebenarnya dalam fisika, kandungan-kandungan yang terdapat dalam buah nanas dapat dijadikan sebagai sumber listrik. Kandungan-kandungan tersebut dapat sifat Kandungan-kandungan tersebut adalah sifat asam dan air yang dimiliki nanas. Sifat asam dan air yang bercampur dalam buah nanas dapat menghasilkan listrik karena bersifat elektrolit. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfa Mahfudi Fadli 2012 mengenai sel volta buah nanas. Ketika dua konduktor yaitu
CO dan Zn terhubung melalui larutan elektrolit berbentuk rangkaian sel volta, maka beda potensial muncul sebagai akibat reaksi kimia di kedua elektrolida. Athena 2015 juga melakukan penelitian urutan buah yang menghasilkan tegangan. Rata-rata paling tinggi adalah jeruk. Kunci 1,005 kurang lebih 0,0002 volt, belimbing wuluh 0,976 kurang lebih 0,0027 volt, apel 0,974 kurang lebih 0,0046 volt, nanas 0,9220 kurang lebih 0,0002 volt, dan tomat 0,876 kurang lebih 0,00067 volt. Uya Santa Anugrahaini DKK 2015 juga pernah meneliti buah lemon yang digunakan sebagai sumber tegangan pengganti baterai ataupun aki. Penggunaan buah logam seng dan kabel yang dirangkai secara seri, paralel maupun campuran sebagai sumber tegangan. Dua metode penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisika UIN Araniri pada tanggal 3 Januari 2018 dan tanggal 8 Januari 2018. Tahap awal adalah dengan menancapkan satu koin logam ke dalam satu buah nanas. Selanjutnya, di bawah koin ditancapkan satu buah paku. Koin logam dan paku tidak saling bersentuhan. Tahap akhir adalah bawah koin ditancapkan satu buah paku. Koin logam dan paku tidak saling bersentuhan. Tahap akhir adalah kabel penghubung dihubungkan dari koin logam ke voltmeter dan paku ke voltmeter. Kemudian tegangan yang dihasilkan diamati. Pada variasi jumlah buah nanas dilakukan prosedur yang sama seperti pada satu buah nanas. Pada dua nanas, dihubungkan kabel penghubung dari koin logam nanas 1 ke paku nanas 2 dan dihubungkan ke kabel penghubung dari paku nanas 1 ke voltmeter dan kabel penghubung dihubungkan dari koin logam nanas 2 ke voltmeter. Kemudian tegangan yang terjadi diamati. Pada 3 buah nanas, kabel penghubung disambungkan dari koin logam nanas 1 ke paku nanas 2. Kabel penghubung disambungkan dari koin logam pada nanas 2 ke paku pada nanas 1 pada nanas 3. Lalu dari koin logam nanas 3 ke voltmeter dan paku nanas 1 ke voltmeter. Kemudian tegangan yang terjadi diamati. Begitu juga pada 4 buah nanas. Kabel penghubung disambungkan dari koin logam nanas 1 ke paku nanas 2. Kabel penghubung disambungkan dari koin logam pada nanas 2 ke paku pada nanas 3. Lalu dari koin logam nanas 3 ke paku nanas 4. Kemudian dari koin logam nanas 4 ke voltmeter dan paku nanas 1 ke voltmeter. Kemudian tegangan yang terjadi diamati. Dari hasil pengamatan nilai tegangan pada variasi jumlah buah nanas, selanjutnya dibandingkan nilai tegangan yang diperoleh. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran tegangan pada sampel buah nanas ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini. Jumlah nanas dan tegangan dihasilkan. Satu nanas bertegangan 0,4 volt. Dua nanas bertegangan 0,65 volt. Tiga nanas bertegangan 1 volt. Dan 4 nanas bertegangan 1,25 volt. Buah nanas dapat menghasilkan tegangan listrik disebabkan karena memiliki tingkat keasaman. Keasaman buah nanas yang dicampur dengan air termasuk ke dalam larutan elektrolit, sehingga apabila ada dua logam yang berbeda dimasukkan pada larutan buah-buahan tersebut akan timbul beda potensial antara logam dan air sehingga terjadilah potensial elektroda yang dapat menghasilkan tegangan listrik. Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa semakin banyak buah nanas yang digunakan, maka tegangan listrik yang didapatkan akan semakin besar. Semakin banyak sumber asam yang digunakan, maka listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Keasaman pada beberapa jenis buah mampu menghasilkan listrik karena bersifat elektrolit.
Ya, kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran diperoleh bahwa pada satu buah nanas dihasilkan tegangan sebesar 0,4 volt, kemudian pada dua buah nanas dihasilkan tegangan 0,65 volt, pada tiga buah nanas dihasilkan tegangan 1 volt, dan pada 4 buah nanas dihasilkan tegangan 1,25 volt. Semakin banyak buah nanas yang digunakan, maka tegangan listrik yang didapatkan akan semakin besar. Semakin banyak sumber asam yang digunakan, maka listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Keasaman pada beberapa jenis buah mampu menghasilkan listrik karena bersifat elektrolit. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami terangkan dari jurnal berikut. Atas kesalahan dan kekurangan yang mohon dimaafkan. Terima kasih.